Pemirsa, bayi berjenis kelamin perempuan dalam kondisi terbungkus selimut di dalam kardus gegerkan warga di Goa, Sulawesi Selatan. Diduga bayi tersebut sengaja dibuang di teras rumah warga oleh orang tuanya karena malu memiliki bayi dari hasil hubungan gelap. Mau mau menyusul. Temuan bayi perempuan itu adalah benar yang terjadi di wilayah kami. Ini misalnya memang ada laporan dari perangkat saya bahwa ada bayi ditemukan di warganya yang disimpan di depan terasnya. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan ini langsung diamankan oleh warga usai ditemukan di depan rumah salah seorang warga di lingkungan Bondo Bado, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi terbungkus kain dan selimut di dalam kardus dan dilengkapi dengan popok bayi dan susu. Dan alhamdulillah pada saat kejadian itu kami langsung tidak lanjuti dengan 3 pilar kami yang ada. Menurut informasi katanya di depan terasnya salah satu warga kami. Itu kejadiannya itu pas maghrib. Terbungkus selimut dengan rapi, kemudian lengkap dengan susu dan popoknya. Penemuan bayi perempuan ini berawal saat pemilik rumah curiga mendengar suara bayi dan melihat adanya kardus di teras rumahnya usai sholat maghrib beberapa hari lalu. Setelah dibuka, pemilik rumah kaget karena suara bayi tersebut ternyata berasal dari dalam kardus. Penemuan bayi ini pun viral di media sosial. Petugas kelurahan setempat yang menerima laporan warga pun langsung mengamankan bayi mungil ini untuk diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Goa. Saat ini sudah ditangani oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Goa setelah berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Samata juga dengan pihak kepolisian. Sementara itu, setelah 2 minggu lebih menghuni sel tahanan Polres Jakarta Pusat, Rinoa, Aurora Senduk, dan Leon Dozan akhirnya menempuh jalan perdamaian atas kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan oleh kekasih Leon, Rinoa. Didampingi sang ibunda, Rinoa datang bertemu dengan Betaria Sonata, ibunda Leon Dozan, untuk mengumumkan perdamaian dan rencana pencabutan laporan penganiayaan yang dilakukan Leon terhadap Rinoa. Saya dengan tulus dan dengan ikhlas, saya mengampuni Leon, memaafkan Leon, memaafkan siapapun yang menyakiti saya. Diikuti dengan tindakan saya mengampuninya. Yang terpenting, asalkan orang tersebut sudah berubah, pasti akan selalu ada kesempatan. Saya juga berdosa kalau saya tidak mengampuni Leon. Saya selalu teringat dengan ajaran-ajaran dalam hidup saya. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saya tahu tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Leon maupun diri saya. Dan yang paling terakhir, perdamaian ini terjadi adalah lahir dari hati saya, bukan karena pihak manapun, tidak lebih dan tidak kurang, bukan karena adanya campur tangan dari siapapun, termasuk bukan karena adanya kuasa hukum atau penasehat hukum dari pihak manapun itu. Saya dari awal sudah memaafkan Leon. Dan pas saya datang dari Manado ke sini, pas hari pertama menuju ke Polres Metro, tiba-tiba bertemu dengan Ibu Beta. Dari situ tergerak hati saya langsung untuk memaafkan dengan Ibu Beta. Cuman pada saat itu ada yang masuk, ada kuasa hukum, sehingga pada saat itu
saya pikir ya udah nanti kita reda-reda dulu karena saya pikir perdamaian ini terjadi karena berdasarkan dari hati kami sendiri tanpa ada unsur dari pihak-pihak manapun juga. Nanti akan kita rencananya tanggal 4 ya, 4 Rinoa nanti ke Polres untuk mencabut laporannya. Dibutuhkan waktu dan proses yang panjang bagi Betharia Sonata untuk meluluhkan hati Rinoa. Terdapat 3 syarat yang diminta oleh Rinoa yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Ketiga syarat itu salah satunya yakni bahwa kedua belah pihak membuat perjanjian perdamaian dalam hal adanya laporan kepolisian yang dibuat Aurora di Polda Metro Jaya pada 8 November 2023 lalu, yang kemudian berkasnya dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat. Bahwa kedua belah pihak membuat perjanjian perdamaian dalam hal adanya laporan kepolisian nomor LP-B-6694-11-2023 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 November 2023 di Polda Metro Jaya DKI Jakarta atas dugaan penganiayaan pasal 351 KUHP oleh Muhammad Leon Rahman Dozan terhadap Rinoa Najwa Aurora Ninda Senduk dengan persyaratan yang pertama bahwa Muhammad Leon Dozan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang sudah dilakukan terhadap Rinoa Najwa Aurora Ninda Senduk. 2. Bahwa Muhammad Leon Rahman Dozan berjanji akan berkelakuan baik dan tidak akan menyakiti Rinoa baik fisik maupun psikis terhadap Rinoa Najwa Aurora Ninda Senduk sampai kapanpun. 3. Dengan adanya perjanjian perdamaian ini, pihak kedua selaku pelapor akan mencabut laporan kepolisian nomor LP-B 6694-11-2023 SPKT Polda Metro Jaya yang sudah dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat untuk dipatuhi dan ditandatangani bersama, tidak bisa dilanggar dan berkekuatan hukum. Jakarta 1 Desember 2023 yang membuat perjanjian pihak 1 Muhammad Leon Rahman Dozan, Sri Betharia Astuti Willy Dozan. Pihak kedua Rinoa Najwa Aurora Ninda Senduk dan Yuliana Astaat disaksikan oleh Cerika Gartika dan Nabila Rahman Dozan. Maksudnya yang ini poinnya ya Leon akan berubah kan, Leon akan berubah, akan berkelakuan baik, tidak akan menyakiti Rinoa baik fisik maupun psikis terhadap Rinoa. Itu janjinya yang pertama. Kemudian Leon juga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang pernah dilakukan terhadap Rinoa. Itu saja sudah secara garis besar gitu. Jadi ya seperti itu. Untuk sekarang saya cuma bisa menghindar aja sih, tiap melihat saya langsung memalingkan wajah aja gitu. Tapi kayaknya nggak usah diulang sih, Mas. Leon baik. Alhamdulillah baik. Lebih baik lagi, lebih mungkin dengan kabar ini akan membuat dia lebih ada sedikit kedamaian, tapi kan kita masih ada yang kedua itu. Kebetulan Pak Willy-nya kan lagi kurang sehat, jadi harusnya beliau yang lebih tahu untuk urusan yang kedua itu, pasal 2 itu. Jadi saya kurang begitu paham. Ya, pokoknya kita nurut pada hukum. Terkait perdamaian, Yuliana Asad ibunda Rinoa menyebut pihaknya memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Leon Dozan. Lantas apa pertimbangan Yuliana menerima perdamaian dengan pihak Leon? Yang membuat saya bertanda tangan, ya saya sudah memaafkan dan sudah berbicara dengan Rinoa
mau kuliah lihat aja ke depan, jadi nggak usah lagi menyimpan yang di belakang itu, nggak usah lagi diingat. Udah maafkan, kalau maafkan aja sekalian, nggak usah setengah-setengah gitu. Sehingga kami bersepakat untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian ini. Yang pasti dia bertobat, dia kapok, dia akan menjadi, dia janji Leo akan berubah total gitu loh. Ini pelajaran buat Leon. Pokoknya semuanya dia punya komit dengan saya untuk menjadi jauh lebih baik. Dia sadar ini pelajaran dari Allah untuk dia supaya lebih baik. Selain itu, Leon juga diminta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama terhadap Aurora dan akan berkelakuan baik dan tidak menyakiti baik fisik maupun psikis terhadap Rinoa. Lantas bagaimana perasaan Betaria dan Rinoa Aurora dan keluarga dengan tercapainya kesepakatan damai tersebut? Dan hikmah apa yang dipetik dari kejadian tersebut? Iya. Saya kan sayang sama anak. Jadi lihat kasur saya nggak berani. Sampai sekarang tetap di bawah. Nggak apa-apa. Ini perjalanan hidup bagi saya. Inilah sayang saya terhadap anak, seperti Mama Rinwa juga sayang sama anak. Pelajaran juga dalam hidup saya harus ikhlas terima. Saya cuma butuh waktu aja. Tapi intinya saya tidak membenci Leon. Saya tetap mengasihi Leon. Iya. Baru rencana ini. Iya, baru rencana. Seperti diketahui sebelumnya, perempuan berdarah Manado itu telah mengalami luka dan lebam di tubuhnya atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan Leon Dozan. Tak terima mengalami penganiayaan, Rinoa kemudian melaporkan kekasihnya itu ke polisi. Sementara itu, atas perbuatan putrinya itu, Betaria sempat meminta maaf atas perilaku kasar Leon hingga sujud di kaki Yuliana, ibunda Rinoa. Refleks aja sih, refleks karena saya mungkin juga Allah yang nyuruh saya gitu kan, bisa terus karena terdorong cinta saya terhadap anak tentunya sebagai seorang ibu ya. Jadi dan ya refleks kan tidak tidak disengaja gitu kan. Dengan begitu aja saya lakukan. Sengaja. Tidak disengaja gitu kan. Dengan begitu aja saya lakukan. Selain sujud di hadapan Tante Rinoa, mungkin apa lagi yang dilakukan setelah itu? Ya natural aja sih. Pokoknya saya minta yang terbaik gitu loh. Usaha seorang ibu. Kemarin setelah saya mengalami kejadian tersebut dan demi keamanan dan perlindungan terhadap diri saya melakukan pelaporan di Polda Metro Jaya. Karena saya yakin apabila saya tidak melakukan pelaporan, kejadian tersebut akan berulang. Pihak kepolisian kan kemudian sudah melakukan penetapan pasal 351 terhadap Leon. Namun, saya teringat dengan hukum kasih yang selalu diajarkan kepada saya sejak saya kecil di keluarga saya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya juga sayang sama Mama Beta karena saya mengerti perasaannya.
karena saya juga punya ibu dan saya juga perempuan yang suatu hari nanti juga akan menjadi seorang ibu. Saya juga melihat Leon kemarin. Saya lihat Leon sudah jerah. Leon bilang ke saya, "Rinoa, aku minta maaf. Aku nggak akan mengulangi lagi. Aku tobat. Nggak enak ada di sini, Rinoa." Kalau dari saya yang terpenting, Leon sudah berubah. Leon sudah mendapatkan pelajaran. Saya lihat juga Leon di situ banyak belajar, dan dari 2 minggu ketika dilakukan penahanan terhadap dirinya, saya melihat sendiri banyak perubahan yang terjadi di dirinya. Dia juga bilang, "Terima kasih ya Rinoa, karena kamu, aku dulu yang mungkin bisa dibilang sombong, sekarang aku jadi manusia yang lebih rendah hati. Karena kita semua di sini jadi sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada ukuran kasta di situ, semua mereka jadi sama." Ya saya lihat Leon udah banyak berubah di situ. Pokoknya saat ini pengen sendiri-sendiri ya, dan saling memaafkan. Dia juga memaafkan. Enggak lah, dia akan harus lebih dididik mungkin dengan kasih sayang ya dari itu pasti, mungkin agama, mungkin juga pokoknya saya akan lebih pantau lagi pasti dengan bertemunya dengan Rinoa. Kalau sama mamanya sering, dengan bertemuannya dengan Rinoa gitu kan, bagi saya terima kasih, doa saya dikabul. Karena itu yang selalu saya minta, ya Allah, luluhkan hati Rinoa untuk saya gitu. Dan alhamdulillah kemarin saya akhirnya berpelukan. Iya, emang dari awalnya juga saya sayang. Ya kita kan manusia yang nggak sempurna ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga para netizen juga memaafkan anak saya, karena anak saya nggak sempurna.